Alright guys, seperti biasa bertemu lagi dengan saya di sini Samuel University Tumorang sebagai pembuka di presentasi video kali ini ya. Jadi saya perwakilan dari teman saya yang dari kelompok koloid ingin membuka video ini. Jadi, koloid berasal dari kata Yunani, yang berarti kola adalah lem, dan oid yaitu seperti, yang dimana sistem koloid mempunyai nilai difusi yang rendah seperti lem. Sehingga, koloid adalah campuran heterogen yang merupakan sistem dua fase, yang terdiri dari fase terdispersi dan fase pendispersi. Campuran heterogen ini bisa disebut dengan campuran nyaris homogen, atau yang bisa diartikan sebagai campuran dua zat, yang bahkan nyaris menjadi satu hingga menyatu, dan bahkan sangat sulit untuk dibedakan. Fase terdispersi adalah fase di mana zat yang tersebar merata pada medium pendispersinya atau larut. Sedangkan pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata atau pelarut. Selanjutnya masuk ke perbedaan dari suspensi dan juga koloid. Yang pertama suspensi. Pengertian dari suspensi merupakan campuran heterogen dari zat cair dan zat padat yang dilarutkan dalam zat cairan. Nah, di sini untuk suspensi ini berarti merupakan untuk zat-zat yang berukuran lebih besar. Kemudian sedangkan pada koloid itu memiliki definisi campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih dengan partikel-partikel zat yang berukuran koloid atau lebih kecil, tersebar merata dalam zat lain. Nah, jadi perbedaan larutan koloid itu apa sih? Jadi kalau larutan merupakan suatu campuran homogen yang dimana larutannya itu nanti akan tampak jernih. Sedangkan kalau misalnya koloid, yaitu campuran heterogen yang biasanya itu terdiri dari dua fase, yang dimana larutan ini tampaknya itu bakalan jadi keruh karena kedua komponennya itu yang tidak saling bercampur. Nah, jadi sini ada jenis-jenis koloid juga. Yang pertama itu ada aerosol. Aerosol itu tuh sistem koloid dari partikel padat ataupun cair yang terdispersi dalam gas. Zat yang terdispersi ini ada dua, yaitu aerosol padat dan juga aerosol cair. Yang padat itu tuh zat yang terdispersi itu merupakan zat padat, sedangkan yang cair itu ya merupakan zat cair. Yang kedua adalah sol. Sol adalah sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair. Contohnya itu dalam kehidupan sehari kayak air sungai, habis itu sabun deterjen, sol kanji, dan juga tinta tulis dan cat. Selanjutnya ada emulsi. Emulsi adalah sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain. Terdapat jadinya emulsi, yaitu dua jenis zat cair itu tidak boleh saling melarutkan. Nah, emulsi ini bagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah emulsi minyak dalam air. Jadi itu seperti contohnya tuh kayak santan dan juga susu. Kemudian emulsi air dalam minyak seperti mentega dan mayones. Emulsi terbentuk karena pengaruh suatu pengemulsi atau emulgator. Contohnya adalah ketika sabun yang dapat mengemulsikan minyak ke dalam air. Selanjutnya ada buih. Buih adalah sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair. Untuk menstabilkan buih, diperlukan zat pembuih yaitu sabun deterjen dan protein. Buih dapat dibuat dengan mengalirkan suatu gas ke dalam zat cair yang mengandung pembuih. Salah satu contoh buih itu adalah krim kocok. Nah, yang selanjutnya ada gel. Gel adalah koloid dari setengah kaku antara padat dan juga cair. Contohnya adalah lem kanji, gelatin, dan lain-lain. Gel ini dapat terbentuk dari suatu sel yang zatnya terdispersi mengabsorpsi medium pendispersinya, sehingga terjadi koloid yang agak padat. Kemudian ada sifat-sifat dari koloid. Yang pertama itu adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah penghambur cahaya yang disebabkan oleh partikel-partikel koloid. Misalnya senter menghasilkan cahaya. Cahaya dari lampu senter dilewatkan pada 3 gelas yang masing-masing berisi suatu dispersi koloid dan larutan, maka jika dilihat secara tegak lurus dari arah datangnya cahaya pada senter, akan terlihat jelas bahwa cahaya melewati dispersi
dan koloid mengalami peristiwa penghamburan atau pemantulan cahaya. Sedangkan berkas cahaya yang dilewati larut-larutan tidak akan mengalami peristiwa penghamburan dan pemantulan. Selanjutnya ada sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid adalah yang pertama itu gerak brown. Gerak brown adalah gerak acak atau gerak zigzag yang dilakukan oleh partikel-partikel koloid. Nah, gerakan ini dapat terjadi karena adanya tumbukan antara partikel-partikel pendispersi dengan partikel-partikel zat terdispersi, sehingga partikel-partikel terdispersi akan terlontar. Nah, lontaran tadi itu akan mengakibatkan partikel terdispersi menumbuk partikel terdispersi lainnya, sehingga partikel yang tertumbuk akan terlontar terus. Nah, peristiwa ini akan terus berulang, dan hal itu dapat terjadi karena ukuran partikel terdispersi ini relatif lebih besar dibandingkan dengan ukuran partikel pendispersi. Yang kedua itu adalah muatan koloid terbentuk karena koloid dapat mengalami absorpsi elektroforesis dan koagulasi. Nah, muatan koloid menstabilkan koloid karena partikel-partikel koloid bermuatannya sama sehingga saling tolak-menolak dan menghindari penggumpalan. Yang pertama itu ada adsorpsi, yaitu penyerapan pada permukaan. Adsorpsi dan sifat partikel koloid yang dapat menyerap ion atau molekul netral pada permukaannya. Adsorpsi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada koloid positif yang mengabsorpsi kation dan juga koloid negatif yang mengabsorpsi anion. Yang kedua itu ada elektroforesis. Elektroforesis yaitu sifat partikel koloid yang dapat bergerak dalam medan listrik. Ada dua jenis, yaitu koloid positif yang bergerak ke katoda atau elektroda negatif, sedangkan koloid negatif akan bergerak ke anoda atau elektroda positif. Nah, yang ketiga itu ada koagulasi. Koagulasi adalah pengumpalan koloid akibat hilangnya muatan koloid. Hal ini disebabkan oleh dua akibat. Yang pertama itu pencampuran koloid beda muatan yang menyebabkan koloid saling menetralkan satu sama lain dan menggumpal. Terus yang kedua itu menahan elektrolit. Elektrolit berfungsi untuk menetralkan koloid dan menyebabkan koagulasi. Koagulasi terjadi bila koloid positif ditambah elektron dan lebih negatif, dan kuat negatif ditambah elektrolit yang lebih positif. Dan yang terakhir, elektroforesis terjadi karena adanya koloid mencapai elektroda. Oke guys, ketemu lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana koloid terbentuk atau bagaimana pembuatan koloid. Jadi, kami memiliki 5 steps. Yang pertama, dispersi. Yang kedua, cara mekanik. Yang ketiga, pepsitasi. Yang keempat, busur bedih. Dan yang kelima dan terakhir, last but not least, is suara ultrasonik ya guys ya. Apa sih? Yang pertama, dispersi. Di sini pembuatan partikel ini dari partikel kasar. Terus yang kedua, proses mekanik ini itu dibuatnya dengan cara penggerusan butir-butir kasar dengan alat penggerus, lalu diaduk dengan medium pendispersi. Oke guys, disclaimer, saya membaca teks karena sini banyak istilah-istilah yang susah untuk dilafalkan atau susah untuk dibacakan ya, atau susah untuk dibicarakan ya guys ya. Contohnya pembuatan pada sol belerang. Nah, tuh contohnya guys. Yang ketiga, pepsitasi. Wah, bagaimana pepsitasi ini? Adalah cara pembuatan koloid dengan menggunakan zat elektrolit. Ya, seperti biasa yang kemarin telah dipelajari oleh Bu Miosi dan kawan-kawan. Elektrolit itu apa? Bisa dicari sendiri dan bisa kita lihat di buku catatan kita masing-masing. Di sini elektrolit ini sebagai untuk memecah partikel besar menjadi partikel koloid. Contohnya bang, apa bang? Ya, betul sekali. Agar-agar dipepsitasi air. Nitroselulosa dipepsitasi oleh aseton. Dan yang terakhir, karet dipepsitasi oleh bensin. Nah, yang keempat nih, busur beredih. Busur beredih ialah alat pemecah zat padatan
atau logam yang menjadi partikel koloid dengan menggunakan arus listrik dengan tegangan tinggi. Lalu yang kelima, yang terakhir, yaitu dengan cara suara ultrasonik. Cara ini hampir sama dengan cara yang sebelum tadi, dengan cara busur bredik. Maka cara ultrasonik ini menggunakan energi bunyi dengan yang sangat tinggi, yang sampai 20.000 Hz. Bisa dipahami? Oke, kita next. Nah, untuk contoh-contohnya yang ada di sekitar kita itu seperti saus tomat, batu apung, susu, sirup, obat batuk, mutiara, dan lain sebagainya. Nah, untuk dalam video ini yang akan kami lakukan percobaannya adalah untuk membuat mayones. Jadi selanjutnya kita akan melakukan percobaan dengan melihat jenis dan sifat koloidnya. Jadi untuk membuat mayones, di sini ada alat dan bahannya. Yang pertama dari bahannya itu kita ada telur 1 butir, kemudian ada cuka, ada minyak sebanyak 150 ml, kemudian dan garam, dan juga wadahnya. Pertama, kita memasukkan telur ke dalam wadah. Kemudian tambahkan sedikit garam sebagai rasa. Kemudian tambahkan cuka. Sedikit saja supaya mendapatkan rasa asam. Lalu tambahkan minyak. Minyaknya itu harus secara bertahap. Ini kan ada 150 ml, jadi kita masukkan sebanyak 50 ml terlebih dahulu. Kemudian diaduk. Bertemu lagi dengan saya. Di sini ada hasil buatan kami. Di sini merupakan adalah mayones buatan kami yang kami buat dengan sedemikian rupa dan sebagus mungkin dan seberusaha kami mungkin. Kami mencari bahan-bahan dari sekitar rumah sini dan kita mendapatkan dengan mayones dengan tampilan seperti ini. Lihat dengan warnanya sangat ciamik ya guys ya. Dan teksturnya nih guys ya, bisa lihat seperti ya guys ya, betul sekali ya guys, mayones Hok Ben. Kita cocok lagi guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian harus coba guys, enak banget. Dari proses pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa koloid merupakan peristiwa tercampurnya dua zat, sehingga sulit untuk dibedakan. Nah, hal ini berbeda dengan suspensi yang merupakan terlarutnya zat padat dalam zat cair. Koloid memiliki beragam jenis dan sifat. Koloid juga perlu melalui beberapa proses dan tahap. Contoh penerapannya adalah pada bahan-bahan yang dapat dikonsumsi seperti mayones dan juga sirup. Oke guys, ya kita bertemu di perjumpaan hari ini yang dimana kita akan membicarakan refleksi. Jadi refleksi ini tidak boleh bersanda, kita harus lakukan dengan serius. Jadi refleksi yang kami dapatkan dari pembelajaran koloid ini adalah kita ini sebagai anak kalah ini, kita harus mampu mengembangkan setiap bakat yang terpendam dalam diri kita. Dengan memanfaatkan kecerdasan, kita diharapkan mampu mengembangkan ide-ide yang ada. Seperti dalam koloid ini, banyak sekali jenis-jenis koloid yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga dapat menciptakan hal yang baru yang berhubungan dengan koloid. Misalnya, mayones yang dapat terbentuk akibat reaksi yang ditimbulkan ketika mengaduk telur dan minyak, sehingga dapat menyatu dan menciptakan cipta rasa baru ya guys ya. Dengan terus berinovasi, maka kita telah bersyukur atas bakat, atas anugerah, atas pemberian
yang diberikan Allah kepada kita dengan menggunakan yang baik. Sekian dari kami. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.